الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. الفاتحة على ما نوى في مثل هذه الجلسة ولما نوى سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من خصوصا صاحب الكتاب الإمام النووي الشيخ يحيى بن صرف بن مري بن حسين بن حسن بن محمد النووي وأصولهم وفروعهم أنه درجات في الجنة يدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal karamat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan seluruh para habaib dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, orang tua kita, hadirin hadirat yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya, wabil khusus yang hadir bersama kita Fadilatul Habib Zain bin Hamzah Al-Habasi, Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, wal Habib Hamzah ibn Ahmad Sofyan Al-Idrus, wal Habib Muhammad Zainal bin Ahmad Sofyan Al-Idrus, dan habaib lainnya, dan Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri dan habaib lainnya. Kemudian guru kita ada Guru Abdul Hadi, Guru Kusairi, Guru Utsman, Guru Muhammad Rashid, Guru Salimi, Haji Awi, dan guru-guru lainnya. Hadirin hadirat semuanya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala nikmatnya, segala taufik hidayah dan inayahnya, alhamdulillah kita dikumpulkan di sini dalam acara rutinan kita pembacaan hadrah Basaudan. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul sebentar pada sore hari ini menjelang sore, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Sayyidil Wujud Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sedikit kita menyempurnakan majelis pada sore hari ini. Kita lanjutkan masuk hadis yang ke-12 daripada Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis-hadis yang lalu sudah kita terangkan riwayat daripada Abu Hurairah. Jadi nama beliau Syekh Abdurrahman bin Sakhr, nama Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya kebagusan, kesempurnaan Islam seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi kesempurnaan Islam seseorang yaitu meninggalkan sesuatu apapun yang tidak ada manfaatnya. Jadi hadis ini sangat luar biasa. Bahkan sebagian para imam, sebagian para ulama seperti Imam Abu Dawud, beliau berpendapat hadzal hadis rub'ul Islam. Ini hadis seperempat daripada ajaran Islam menurut Imam Abu Dawud.
meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau menurut Imam Ibn Hajar, beliau berpendapat hadzal hadis huwa nisful Islam, bal huwal Islam kulluh. Hadis ini setengah daripada ajaran Islam, bahkan semua ajaran Islam intinya hadis ini. Semua ajaran Islam intinya hadis ini, meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan juga hadis ini termasuk jawami'ul kalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini mencakup seluruhnya. Kenapa? Karena semua yang mencakup di dalam kehidupan kita, baik ucapan kita, apapun itu, semua di dalam kehidupan kita yang ada pada diri kita yang tidak bermanfaat itu tinggalkan. Itulah kesempurnaan Islam. Hadis ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk kita selalu berpikir di dalam melakukan sesuatu. Misalnya sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri kita, sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita, sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, itu tinggalkan. Ambil yang bermanfaat untuk kehidupan kita, diri kita, ataupun akhirat kita. Di sini dikatakan oleh syarah, min alamati i'radillahi 'anil abdi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi. Termasuk tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba, artinya Allah tidak mau dengan ini hamba, yaitu Allah menjadikan kesibukannya kepada hal yang tidak ada manfaatnya. Maka Allah tidak mau dengan hamba tersebut. Allah menjadikan kesibukannya kepada hal yang tidak ada manfaatnya, maka Allah akan menjauhi daripada hamba tersebut. Imam Hasanul Basri, beliau pernah mengatakan, kata beliau, saya pernah sezaman dengan orang-orang yang mereka itu lebih sayang dengan waktu daripada harta, lebih sayang waktu daripada dunia, lebih sayang waktu daripada uang. Jadi kalau kehilangan waktu, mereka jauh lebih sayang daripada kehilangan apapun yang ada di dunia ini. Jadi mereka sama sekali tidak menyia-nyiakan waktunya, kecuali yang bermanfaat untuk akhiratnya, untuk kehidupannya. Jadi mereka setiap melakukan sesuatu harus manfaat. Itu orang-orang dahulu, berbeda dengan orang-orang sekarang. Diceritakan Imam Habib Abdullah bin Husain bin Thoher, beliau ketika memasuki bulan Ramadan, beliau selalu mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan anak cucunya, istrinya, menantunya, semuanya dikumpulkannya, ditanyai satu persatu, kesibukanmu apa di bulan Ramadan nanti? Nanti hatam Quran berapa kali? Pokoknya satu-satu ditanyai sama Imam Abdullah bin Thoher tadi, Imam Abdullah bin Husain bin Thoher. Sampai-sampai beliau menangis. Beliau menangis, andaikan waktu tersebut bisa aku beli, maka niscaya aku akan membeli waktu tersebut untuk menambah amalku. Istimewanya orang-orang dahulu. Kalau kita sukanya menyingkat-nyingkat waktu. Sholat duha umpamanya afdolnya 8 rakaat, kita 4 rakaat, 2 rakaat. Ya untung-untung masih dikerjakan. Untung-untung masih dikerjakan. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin. Di sini juga disebutkan di dalam syarah, wakila lil Luqman alaihi salam, seorang bertanya kepada Imam Luqmanul Hakim, ma balagha bika ma nara, apa yang bisa menyampaikan engkau kepada kedudukan yang tinggi? Ada seseorang bertanya kepada Imam
Luqmanul Hakim. Jadi Imam Luqmanul Hakim ini adalah seorang yang terkenal dengan ahli hikmah beliau. Jadi orang bertanya, apa yang bisa menyampaikan engkau kepada kedudukan yang tinggi? Apa resepnya? Yuridunal fadl. Aku ingin seperti engkau, kata orang itu. Kemudian qala, berkata Imam Luqmanul Hakim, sidqul hadis, bicara yang jujur, jangan bohong. Kemudian yang kedua, wa adaul amanah, menjadi orang yang amanah. Yang ketiga, wa tarku ma la ya'nihi, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kesimpulan daripada hadis ini, kita semua adalah orang Islam. Mudah-mudahan sampai mati dalam keadaan Islam. Cuma Islam ini ada tingkatannya. Ada Islam yang sempurna, ada Islam yang standar, ada Islam cap-capan, Islam KTP. Kalau kita ingin menggapai Islam yang sempurna, maka kita harus cerdas. Cerdasnya seperti apa hadis ini? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi ay ma la yufiduhu ma la yanfa'u. Kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apa yang manfaat? Contohnya seperti apa? Yang manfaat itu cuma ada dua. Yang menjadikan, yang membuat kita bahagia kalau mati itu manfaat. Yang membuat kita bahagia kalau mati. Yang kedua, yang menjadikan kebutuhan hajat kita di dunia, itu juga manfaat. Yang menjadikan kebutuhan hajat kita di dunia, itu manfaat. Contohnya misalnya makan. Masa kita tidak makan? Berarti kita harus cari makan, harus kerja. Berarti itu manfaat. Manfaat untuk kebutuhan hajat kita. Atau misalnya rumah. Masa kita tidak punya rumah? Berarti kita harus bikin rumah. Nah, rumah itu juga manfaat. Kemudian motor. Masa kita tidak punya motor? Kayak apa kita mau pergi majelis? Kayak apa kita mau pergi Jumatan? Tidak ada motor. Berarti motor juga manfaat. Kebutuhan hajat kita di dunia. Atau lagi misalnya pakaian. Masa kita tidak berpakaian? Tapi berpakaian yang mewah itu bukan kebutuhan. Motor yang mewah bukan kebutuhan. Rumah yang mewah bukan kebutuhan. Makan yang mewah bukan kebutuhan. Jadi kebutuhan, yang namanya kebutuhan itu manfaat. Sedangkan lebih daripada kebutuhan itu namanya syahwat. Yang lebih daripada kebutuhan syahwat. Jadi segala sesuatu yang lebih daripada kebutuhan itu namanya syahwat. Nah, orang yang terhindar daripada syahwat, orang yang suka menghindari daripada syahwat, itu melambangkan keislaman, sempurnanya Islam seseorang. Begitu juga di dalam berbicara. Kalau kita bicara untuk menasehati, ikhlas, bagus. Kalau kita bicara untuk mendamaikan orang yang bermusuhan, bagus. Kalau kita bicara untuk mengajak kebaikan, bagus. Mengajak hadir majelis, bagus. Tapi kalau kita berbicara untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, nah itu tidak bagus. Tidak ada manfaatnya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Artinya tidak ada kebaikan di dalam obrolan manusia, melainkan kalau di dalam obrolan tersebut yang pertama mengajak untuk bersedekah. Kemudian yang kedua mendamaikan orang yang bermusuhan. Baru yang ketiga mengajak untuk kebaikan, mengajak hadir majelis. Jadi selain daripada tiga itu tidak ada manfaatnya. Yang pertama mengajak untuk bersedekah, kemudian mendamaikan orang yang bermusuhan, dan mengajak untuk kepada kebaikan, mengajak hadir majelis. Kita ambil contoh kecil, misalnya kita di grup WhatsApp, kita nge-share undangan majelis, itu manfaat karena mengajak untuk kebaikan. Tapi grup WhatsApp kita nih, mohon maaf, orangnya banyak, tapi yang hadir itu aja juga.
Mudah-mudahan semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Amin ya taala. Rabb, amin. Begitu juga yang suka nge-share video nasihat agama di sosial media, itu manfaat. Seperti streaming Facebook atau direkam, itu semua manfaat karena mengajak untuk daripada kebaikan. Kita doakan mudah-mudahan Bang Farid selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kubur. Dilancarkan rezekinya agar Amin. lebih semangat daripada dakwah lewat sosial media. Amin. Jadi jangan dilarang. Karena mengajak untuk kebaikan. Jadi walhasil hadis ini, jadikan segala ucapan kita, gerak-gerik kita, pandangan kita, pendengaran kita itu bernilai pahala, bermanfaat. Maka akan sempurna Islam seseorang. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi Islam yang sempurna. Ya mungkin ini saja. Yang penting ada bekal yang kita bawa pulang. Sebelum kita tutup, kita mintakan doa akikah kepada Habib Zain. Tasmiyahnya sudah berapa minggu yang lalu, jadi tinggal akikahnya, minta doanya. Antum Hasan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.